Oke, di layar adik-adik sudah ada Word-nya. Di sini kita bahas dulu untuk bulan Oktober ya adik-adik. Di bulan Oktober, kasusnya adalah PT ABX itu selain bayar gaji pegawai tetap tanggal 25 Oktober, juga membayar imbalan untuk tenaga ahli. Ya, membayar imbalan untuk tenaga ahli. Namanya adalah Sunan Kalijaga. Beliau adalah pengacara yang kondang, pengacara yang udah sering warawiri di dalam televisi atau media massa gitu ya. Nah, ini dikontrak sama PT ABX selama 3 bulan dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2020 untuk keperluan gugatan sengketa tanah dan mendapat fee sebesar 50 juta per bulan. Ya, jadi di sini ada tenaga ahli di dalam kasus Oktober kita ini ya, selain gaji pegawai tetap. Nah, di dalam Oktober ini adik-adik nanti akan menyetor PPh yang dipotong atas pegawai tetap juga atas tenaga ahli itu tanggal 1 November ya. Di dalam soalnya sudah ada. Tanggal 1 November adik-adik menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong untuk masa Oktober atas pegawai tetap dan tenaga ahli tadi. Dan tanggal 10 November adik-adik akan melaporkan SPT masa Oktober 2020. Nah, untuk perhitungan PPh 21 pegawai tetap saya tidak bahas, saya yakin adik-adik sudah mulai mahir ya, atau bahkan sudah sangat mahir mengisi atau menghitung di Excel-nya dan menginputnya di dalam ISPT. Tapi sekarang saya hanya bahas yang tenaga ahli saja. Jadi kita hitung di dalam Excel-nya tenaga ahli dan input di dalam ISPT-nya untuk tenaga ahli. Paham ya sampai sini adik-adik? Oke, saya asumsikan paham. Sekarang kita baca soalnya baik-baik ya. Tadi sudah sekilas kita baca. Tanggal 30 Oktober, membayar fee tenaga ahli Sunan Kalijaga K1, NPWP-nya sekian, sebesar 50 juta per bulan. Nah, ini kita hitung dulu berapa sih PPh 21 yang dipotong untuk tenaga ahli. Nah, ini merefer ke dalam Perdirjen Pajak nomor 16 tahun 2016 ya, Dede. Nah, sebentar saya share screen dulu. Apa namanya? Perdirjennya. Oke, di sini sudah muncul ya Perdirjen Pajaknya. Ini bisa lihat Perdirjen Pajak nomor 16 PJ 2016 tentang tata cara penghitungan PPh 21. Nah, di sini saya ambil yang kasus ini pengacara, dia mendapatkan fee-nya dalam 450 juta. Nah, dasar perhitungannya adalah 50% sebagai DPP dikali fee-nya. Oke ya. Nah, di sini sekilas PPh terutangnya adalah 20, PKP-nya adalah 225 juta. Nah, PPh terutangnya dia kena di dua layer, 5% dan 15%. Sekarang kita coba masuk ke dalam Excel-nya ya. Nah, di Excel-nya di sini kita ke Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini mulai bekerja itu bulan Oktober ya.
di bulan Oktober, di sini ada akumulasi penghasilan bruto. Jadi karena bulan Oktober adalah bulan pertama Sunan Kalijaga bekerja di PT ABX, maka tidak memiliki akumulasi penghasilan. Jadi akumulasi penghasilannya kita isikan 0. Namun dia punya fee kan, karena baru terima. Fee-nya adalah 50 juta. Kita isikan 50 juta atau bisa ada linkkan linknya di sini, di dalam fee-nya ini. Oke, nah DPP-nya tadi, DPP-nya adalah 50% dari fee-nya. Kita bisa rumuskan 25% dikali 50 juta, bisa ngambil fee yang ini atau fee yang ini, sama saja. Nah, PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya adalah 12.500.000 atau sama seperti DPP-nya, karena yang dasar kita untuk menghitung PPh terhutang adalah DPP-nya. Jadi PKP-nya adalah DPP-nya 12.500.000. Nah, di sini 12.500.000 ini adalah masuk kategori penghasilan 0 sampai 50 juta, yaitu sebesar 5% tarif PPh-nya. Makanya di sini tarif PPh-nya adalah, mungkin saya salah, bukan 25 ya, ini 50 ya. Salah tulis. Oke, maka tarif PPh-nya adalah, kita rumuskan 25 juta dikali 5%. Atau 1.250.000. Nah, ini PPh 21 yang dipotong atas penghasilannya Sunan Kalijaga di bulan Oktober. Nah, sekarang atas yang kita potong ini kan kita mesti terbitkan bukti potong ya. Karena nanti buat Sunan Kalijaga bukti potong tersebut akan dikreditkan untuk SPT tahunan WPOP-nya. Nah, oleh karena itu kita bikin sekarang bukti potongnya. Karena itu kita harus buka ISPT. Nah, di sini ISPT-nya, karena kita belum buat ya untuk masa Oktober, kita bikin dulu buat SPT baru. Kita ganti Oktobernya 2020 ya, adik-adik, jangan lupa. 2020 kita bikin buat SPT. Iya. Oh, karena saya sudah bikin SPT-nya, maka notifnya seperti ini. Tapi kalau adik-adik notifnya adalah SPT berhasil dibuat ya. Kita klik OK, lalu kita buka SPT yang Oktober 2020. Kita buka SPT. Nah, dibuka SPT ini, karena Sunan Kalijaga ini bukan pegawai tetap ya, dia bukan pegawai tetap, jadi tidak adik-adik masukkan ke dalam sini ya. Jadi dia tidak masuk satu masa pajak ini adik-adik ya. Ini adalah khusus pegawai tetap nih, khusus pegawai tetap. Jadi ingat, untuk pegawai harian lepas, tenaga harian lepas maupun tenaga ahli, mereka bukan pegawai tetap si perusahaan. Jadi harus masuknya ke sini, ke daftar bukti potong ini aja langsung. Kita isi di tidak final. Ya, kita isi di tidak final di sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita pastikan dulu ya, ini masa pajaknya adalah Oktober 2020, lalu kita klik baru. Nah, di sini sudah default nih nomor bukti potongnya 1.3/10/2020. Nah, di sini nomor bukti potongnya mungkin adik-adik akan 1 ya, tapi karena saya sudah bikin banyak sekali jadi 4. Ini bisa kita ganti 1. Nah, NPWP-nya adalah NPWP yang ada di dalam soal Situan Sunan Kalijaga ini. Berapa sih NPWP-nya? Kita bisa lihat di Word-nya ya. Bisa kita kopas di sini. Kita kopas, kita paste. Nah, terus kita klik. Nah, kebetulan saya sudah bikin ya dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi kalau saya langsung muncul, nah adik-adik bisa ketik namanya Sunan Kalijaga
NIK-nya atau nomor induk kependudukannya 0 atau 1, terserah. Yang penting ini suka-suka diisinya ya. Nggak diisi pun setahu saya nggak jadi masalah, nggak berpengaruh terhadap step-step SPT selanjutnya. Terus alamatnya seperti yang ada di dalam Excel-nya. Ini di Jalan Pulau Kalimantan, kita bisa kopas. Nah, terus WP asing tidak perlu kita checklist ya, karena Sunan Kalijaga adalah WNI, sehingga tidak perlu kita checklist. Nah, kita lanjut ke bagian B. Di sini ada kolom kode objek pajak. Nah, di bawah kolom kode objek pajak ada titik 3. Nah, titik 3 ini kita klik. Ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih hak imbalan kepada tenaga ahli. Di sini kita klik pada bagian angkanya 21 strip 100 strip 7, kita klik. Nah, akan muncul konfirmasi masukan perhitungan detail. Nah, ini kita akan masukkan, kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa field yang harus diisi. Field ini adalah sesuai dengan kondisi si Sunan Kalijaga. Kondisi pertama, apakah tipe penghasilannya? Nah, si Tuan Sunan Kalijaga ini kan punya penghasilan dari PT ABX itu kan 3 bulan. 3 bulan itu dalam artian berkesinambungan terus menerus dia punya penghasilan. Tapi bisa jadi dari PT lain. PT lain kan karena pengacara kondang ya bisa jadi banyak klien yang dia tangani. Jadi otomatis banyak penghasilan yang dia dapat dan penghasilannya cenderung berkesinambungan. Artinya si Sunan Kalijaga terus-menerus dapat penghasilan, tidak hanya dari PT ABX saja, tapi bisa dari PT-PT yang lain. Nah, jadi tipe penghasilan di sini yang kita isi adalah berkesinambungan. Nah, dipotongnya oleh siapa? Dipotongnya untuk case ini memang dari PT ABX, hanya satu pemberi kerja, tetapi kan kita tidak tahu kalau ternyata PT-PT lain di bulan yang sama, di bulan Oktober ini juga memakai jasanya Sunan Kalijaga. Jadi di sini bukan satu pemberi kerja, tetapi lebih dari satu pemberi kerja. Karena bisa jadi Sunan Kalijaga dalam masa yang sama ini, masa Oktober, dia dipotong juga PPh-nya dari PT A, PT B, PT C yang sebagai klien dia yang punya masalah juga dalam hukum. Jadi di sini dipotongnya oleh lebih dari satu pemberi kerja. Nah, di sini cara pembayarannya default mati ya, nggak bisa kita isi. Status PPKP juga, jumlah tanggungan juga, jumlah hari kerja juga, akumulasi PKP juga. Dan kita hanya bisa isi 50% sama penghasilan bruto. Nah, 50% akumulasi penghasilan bruto ini, karena ini masih masa Oktober, masa pertama kali si Sunan Kalijaga bergabung di PT ABX dan belum punya akumulasi penghasilan. Jadi kita isikan akumulasi penghasilan brutonya adalah 0. Oke. Nah, jumlah penghasilan brutonya adalah fee yang diterima Tuan Sunan Kalijaga ini selama bulan Oktober, yaitu 50 juta. Nah, hasilnya PPh 21 yang akan dipotong oleh PT ABX adalah 1.250.000. Nah, ini sesuai dengan perhitungan Excel kita ya, adik-adik. Nah, 1.250.000. Karena itu, karena tidak ada miss antara Excel kita maupun USPP, kita bisa klik selesai dan kita bisa terbitkan bukti potongnya. Nah, di sini sudah muncul PPh dipotongnya 1.250.000, terus jangan lupa kita ganti tanggalnya. Di sini tanggalnya adalah tanggal pemotongan. Jadi jangan lupa kita lihat di dalam soal. Jadi kita lihat di dalam soal tanggal pemotongan untuk imbalan atau honornya Tuan Sunan ini tanggal berapa. Nah, tadi di soal sudah sempat saya step bahwa tanggal 30 Oktober ya dipotong PPh 21 atas Tuan Sunan Kalijaga ini. Jadi kita ganti tanggal 30 Oktober 2020. Jangan lupa 2020-nya 30 Oktober di sini. Sudah kita ganti, bisa kita simpan. Apakah mau merekam bukti potong baru?
Nah, karena di dalam Oktober ini, di bulan Oktober ini hanya satu kita melakukan pembayaran kepada tenaga ahli atau kepada bukan pegawai yang mengharuskan kita menerbitkan bukti potong tidak final, maka kita hanya membuat satu saja dan tidak perlu merekam lagi. Jadi kita klik no ya. Nah, di sini sudah ada menu cetak daftar. Cetak daftar ini bukan bukan bukti potongnya, adik-adik. Jadi ini hanya daftar saja. Kalau kita lihat di sini kita checklist. Nah, di sini hanya daftar saja. Tapi bukan bukti potong yang kita serahkan ke Sunan Kalijaga, bukan. Yang kita serahkan ke Sunan Kalijaga adalah yang ada di sini, menu cetak, terus bukti potong. Kita ambil yang paling kiri ini, bukti potong 1721 Romawi 6, bukti potong tidak final di sini. Nah, ini sudah muncul namanya Sunan Kalijaga. Kita checklist dan kita cetak. Nah, di sini sudah ada cetakannya. Nah, cetakan ini bisa ditandatangani langsung oleh PPABX atau pejabat di PPABX ya. Dalam hal ini adik-adik ya, nanti ditandatangani kalau bisa, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, dan bukti potong ini akan diserahkan ke Sunan Kalijaga. Nanti bukti potong ini oleh Sunan Kalijaga adalah dasar untuk dia mengkreditkan PPh 21 tahunannya, PPh WTOP-nya. Paham sampai sini adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, tadi di saya suaranya itu kayak sinyal sayanya. Jadi saya ketinggalan di bagian SPT-nya, Ibu. Bagian SPT-nya yang mana, Dek? Baru masuk, Ibu. Nanti disusul aja deh saya. Oke, nanti ini kebetulan insya Allah saya record ya, nanti saya share, nanti bisa dilihat di recordingnya ya. Ibu, baik Ibu, makasih. Sama-sama. Oke. Nah, di sini sudah ya untuk yang bukti potong PPh 21 atas nama Sunan Kalijaga. Nah, di sini setelah kan adik-adik udah motong nih PPh 21 untuk pegawai tetap ceritanya ya, udah pegawai tetap yang 9 orang itu udah dipotong karena sudah dibikin file Excel-nya dan sudah diinput di dalam ISPP-nya, terus tenaga ahli juga sudah. Ceritanya tanggal 1 November adik-adik setor kan yang dipotong tadi. Nah, setornya itu kita bisa isi SPP-nya, terus daftar SSP. Nah, di sini bisa diklik tambah. Nah, di sini kode akun pajak. Ya, diisi yang ini atas biasa 121 untuk PPh 21 dan kode setorannya adalah 100. Nah, di sini tanggal SSP atau bukti potongnya sudah ada di soal. Jadi ceritanya itu di soal tanggal 1 November, kalau nggak salah ya, adik-adik itu menyetorkan, nah ini dia, 1 November ini PT ABX menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong untuk masa Oktober dengan NTPN, ini mohon maaf, bukan bukti potong, dengan NTPN ini. Nah, NTPN ini ya kita copy ke dalam ISPP ini ya. Ini kita copy NTPN-nya. Oh, ini jangan lupa tanggal SSP-nya ya tadi ya, tanggal 1 November 2020. Ya. Dan NTPN-nya kita kopas tadi, jumlah yang disetor adalah rekapitulasi atau penjumlahan dari 9 orang pegawai tetap yang sudah atau yang ini, yang biasa ada di tim, dan 1 orang tenaga ahli ini. Ya, jadi karena kita belum menghitung ini, hanya baru menghitung yang tenaga ahli, makanya ini belum bisa kita isi. Tetapi kita asumsikan saja adalah 35 juta misalnya. Nah, di sini kita simpan dan kita klik no. Nah, di sini sudah ada SSP-nya. Nah, ini kita biarkan saja, terus kita isi
SPP induk. Oke. Nah, SPP induk kita lihat di sini pegawai tetapnya harusnya 9 ya, tapi karena kita belum input, jadi ini belum masuk nih 9. Nah, ini nanti ada input 9 orang yang mana, yang ini yang ada di soal, yang Habibi, nama saudara Yahya, Rudi, Anton, Zainab, Sinta, Reza, Mahmud. Karena Widya sudah resign-nya, jadi sudah tidak ada lagi, jadi hanya 9 orang saja. Nah, ini kan harus di-input di dalam ISPT-nya. Nah, nanti hasil inputannya masuk ke sini kan. Nah, karena kita belum isi, jadi belum ada. Harusnya di sini ada 9 orang, dan tenaga ahli di bulan Oktober hanya satu orang. Jadi nanti di sini jumlahnya adalah 10 orang. Nah, penghasilan bruto ini pun juga bukan 50 juta, tapi ditambah dengan yang pegawai tetap ini. Karena kita belum hitung, jadi belum ada angkanya. Ini pun juga sama, yang PPh 21 dipotong juga belum ada angkanya, tetapi yang tenaga ahli sudah ada angkanya, 1.250.000. Nah, karena itu nanti di Excel-nya adik-adik, di sheet apa tuh namanya, rekapitulasi ya, di sheet rekapitulasi itu untuk bulan Oktober ada 10 nama ya, 9 nama pegawai tetap dan 1 nama tenaga ahli, yaitu Sunan Kalijaga tadi. Nah, bisa ke sini adik-adik. Ya, saya asumsikan paham, nanti bisa ditanya di dalam WhatsApp, ya. Ya. Maksud rekapitulasi itu izin bertanya ya Ibu. Boleh, silahkan. Untuk yang dikasih keterangan aja gitu ya Ibu? Atau maksudnya yang mana-mana aja yang maksudnya ke karyawan tetap sama yang tenaga ahli tadi? Dikasih keterangan di mana? Di mana di rekapnya? Digabungin aja kayak biasa gitu Ibu, atau dipisah yang antara pegawai tetap sama tenaga ahli? Biasanya kan kita bikin ini ya, apa namanya, di sini kalau nggak salah saya Excelnya kan rusak ya, jadi saya belum bikin lagi. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Misalnya ini 10 langsung aja tulis Sunan Kalijaga. Tapi nggak perlu di apa namanya, di sini kan kalau nggak salah kita gitu kan ya bentukannya. Ini saya layarnya Excel yang kosong atau gimana ya, Dek? Iya, Kak, yang kosong. Ya, jadi kan biasanya nomor 1, terus nama, kalau nggak salah ya saya lupa, nama, terus di sini jumlah, kode ya, NPWP, terus kode KJS, kalau nggak salah KJS, terus penghasilan brutonya berapa, di sini PPh 21-nya berapa, gitu kan ya, kalau nggak salah bentuk rekapitulasinya. Nah, di sini adik-adik bisa langsung aja nambahin 1 row untuk mengcover nama Sunan Kalijaga ini yang sebagai tenaga ahli. Kalau adik-adik mau kasih keterangan, boleh di sampingnya tambahin kolom keterangan. Kalau di sini adalah pegawai tetap, diisi misalnya pegawai tetap. Sini sampai sini pegawai tetap. Terus di sini kasih keterangan tenaga ahli. Nah, kayak gini boleh. Tapi kan kalau nggak salah yang biasanya kita bikin rekap itu kan hanya sampai sini ya, sampai kolom PPh 21, terus di sini ada jumlah ya kalau nggak salah ya. Jumlah, di sini jumlah penghasilannya ini, penghasilan brutonya, jumlah dalam satu masa itu, sama di sini juga ada jumlah PPh 21 yang dipotong dalam masa itu, masa Oktober. Kayak gini bukan pertanyaannya ya, saya agak ini nih suaranya noise. Iya Ibu, iya itu. Terima Ya, kasih Bu. iya, kayak gini ya adik-adik ya. Mohon maaf ya kalau saya banyak noise di sini. Oke, nah tadi balik ke ISPT ya. Nah di sini kenapa saya minta Sunan Kalijaga itu dimasukkan ke dalam rekap supaya nanti kita bisa cross check dengan yang di SPT-nya ini. Artinya kan harus sama ya dengan Excel kita maupun yang ISPT ini.
Khawatirnya nanti kalau misal tidak sama, bisa jadi kemungkinannya kita salah input waktu di SPT atau salah input waktu di Excel. Jadi makanya sebagai pembanding kita bikin rekapitulasi. Di dalam rekapitulasi itu ada nama semua penerima penghasilan, baik pegawai tetap maupun tenaga ahli. Ya, jadi bikin rekapnya tadi seperti ini ya, yang sudah saya contohkan. Ini kasarnya karena saya lupa elemennya apa aja. Nah, di sini Sunan Kalijaga ditambahkan di nomor 10. Dan dikasih keterangan boleh tenaga ahli. Kalaupun nggak dikasih keterangan juga tidak apa-apa ya adik-adik, karena di sini kan kita punya histori bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi kelihatan di sini Sunan Kalijaga itu nanti siapa, kelihatan. Oke, terus sudah sampai sini, kita ke bagian E ya. Di bagian E ini jangan lupa untuk mengganti namanya. Terus tanggalnya jangan lupa lihat di dalam soal kapan kita akan melakukan pelaporan SPT ini. Nah, di sini ditulisnya tanggal 10 November 2020 PT ABX melaporkan SPT masa Oktober 2020 ya. Jadi di sini kita ganti di dalam ISPT-nya adalah 10 November, udah, jadi di sini diganti ya, 10 November 2020, tempatnya Tangsel. Setelah itu bisa disimpan, SPT induk berhasil disimpan. Nah, sekarang lapor nih ceritanya, adik-adik lapor ke KPP. Yang dilaporin apa aja? Yang dilaporin adalah formulir SPT induk, ya, ini, terus bukti potong tidak final, dan daftar formulir induk, daftar pemotongan pajak 1 tahun, dan daftar SSP. Kita buka satu-satu ya. Di sini formulir SPT induknya seperti ini adik-adik. Ingat, ini belum masuk yang pegawai tetap ya. Jadi harus adik-adik input dulu pegawai tetapnya supaya bisa masuk ke dalam komponen pegawai tetap ini. Pegawai tetap jumlahnya 9, penghasilan brutonya harus kita hitung di dalam Excel yang Oktober, dan jumlah pajak yang dipotong juga harus kita hitung. Nanti ngambilnya di rekapitulasi angka-angkanya ya, karena sudah menggabungkan 9 orang pegawai tetap. Dan PPh 21-nya juga sudah menggabungkan 9 orang pegawai tetap. Nah, terus di sini sudah terinput pegawai tenaga ahli. Karena tadi kita sudah menginputnya di dalam sini ya, di dalam bukti potong ini tenaga ahli. Ingat, tenaga ahli ini bukan pegawai tetap ya, Dede. Jadi masuknya tuh di paling atas nih, daftar bukti potong tidak final. Tapi kalau pegawai tetap masuknya ke sini, daftar pemotongan pajak 1721 Romawi 1, satu masa pajak ke sini. Untuk yang pegawai tetap kita tambah, terus kita masukin NPWP-nya, kita masukin namanya, misalnya Habibi ya, kemarin nama pertama itu Habibi, masukin kode wajib pajaknya, terus penghasilan bruto, PPh dipotong, simpan. Begitu seterusnya sampai 9 orang itu sudah masuk, baru nanti akan masuk ke dalam cetak SPT ini ya. Akan masuk ke dalam sini yang 9 orang tadi. Nah, ini halaman 1 ya, ini halaman 2-nya. Halaman 2-nya ini lampiran-lampiran yang harus kita sertakan ketika kita mau lapor. Tadi yang 17211 ini kan induk ya, nanti kita buka ya, 17211 ini apa, 17212 ini apa, dan 17214 ini apa. Jadi kita mesti lampirkan di sini, kita lihat di sini 17211 adalah ini daftarnya. Ini yang pegawai tetap, karena kita belum isi, makanya dia nggak ada nama-namanya di sini ya. Kalau udah diisi ada namanya, nomor 1 Habibi, nomor 2 namanya Ade-Ade, nomor 3 Yahya Bayhaqi, nomor 4 Rudi, Anton, Sinta, Reza, Mahmud, dan sebagainya. Nah, ini akan masuk ke sini. Ini yang buat pegawai tetap nih.
Nah, sekarang lampiran yang ini, yang 17.2 ini adalah yang bukti potong tidak final. Nah, ini sudah masuk nih Sunan Kalijaga, ya, karena sudah kita input. Dan bukti SSP-nya ini. Nah, ini tadi yang PPh total, PPh disetor, baik dari pegawai tetap maupun dari tenaga ahli. Ini angkanya angka asumsi ya, adik-adik, bukan angka real. Jadi angkanya adalah harus adik-adik hitung sendiri yang pegawai tetap. Oke, yang bulan Oktober ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut masuk ke dalam bulan November. Ibu mau nanya, Boleh, silakan. itu jadinya yang dicetak daftar bukti potong tidak finalnya enggak ya? Tidak finalnya dicetak, Dek. Oh, dicetak juga? Iya. Ada. Yang final yang tidak. Yang final tidak dicetak, yang tidak yang ini buat tugas ya? Yang ditugas, ditugas kalau tidak ada saya perintahkan nggak usah, karena saya kadang lupa. Kalau emang udah terpublish-nya nggak ada, nggak usah dikerjain ya. Saya tadi lupa nulisnya yang 1721 Romawi 1 apa Romawi 2, saya kurang ingat. Tapi kalau misalnya yang di GCR perintahnya adalah 1721.1, 1721.4, ya itu aja yang dicetak, ya ini nggak perlu. Jadi sesuai sama yang di GCR aja ya, saya tidak mau memberatkan adik-adik, jadi yang sesuai dengan GCR saja. Oke, Ibu, makasih. Ya, sama-sama. Ini juga udah cukup berat ya, adik-adik ya, banyak sekali, tapi positive thinking-nya, ini latihannya adik-adik. Mudah-mudahan kalau sudah belajar ini, adik-adik masuk ke dunia kerja itu sudah paham ya. Itu sih harapan saya. Oke, yang Oktober, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan masuk ke November nih. Oke, kita masuk ke dalam bulan November. Ini saya close dulu deh. Biar. Ini layar saya layar Excel bukan, Dek? Iya, Kak. Iya, Ibu. Sip. Ini kita baca dulu ya, di bulan November ini ada kejadian apa. Yang pertama itu tanggal 25 November, biasa PT ABX bayar gaji pegawai tetap ya. Dan biasa pula adik-adik harus hitung sendiri berdasarkan template yang sudah pernah kita bahas, kita pelajari. Ini bulan November sudah tanggal 25 bayar gaji pegawai tetap, dan tanggal 30 November di sini adik-adik bayar fee-nya Sunan Kalijaga karena dia sampai Desember ya. Nah, di sini 30 November bayar fee-nya Tuan Sunan Kalijaga 50 juta, dan tanggal 30 November juga ternyata adik-adik itu PT ABX itu bayar tenaga harian lepas. Karena PT ABX itu minta bantuan jasa marketing kepada Tuan Bagus agar memasarkan produk barunya, dan dibayarnya itu 250.000 per hari selama 20 hari. Tetapi Tuan Bagus maunya upahnya itu gelondongan nanti di akhir hari ke-20 baru dibayar. Nggak mau dibayar harian 250.000, nggak mau, tapi maunya gelondongan 5 juta ya, kalau 250.000 kali 20 hari, 5 juta itu di akhir November. Nah, artinya dua case ini, yang nomor 2 maupun nomor 3 ini harus kita hitung dulu ya di dalam Excel-nya. Jadi kita balik ke Excel, pertama kita masukkan yang Tuan Kalijaga ya. Di sini Tuan Kalijaga. Untuk November, karena dia sudah punya penghasilan bruto ya di bulan Oktober, maka ada akumulasi ya. Akumulasinya adalah 50 juta, tetapi tidak kita pakai semua akumulasinya. Kita hanya pakai 50%-nya saja, yaitu 25 juta. Bisa kita rumuskan 50 juta ini fee-nya dikali 50%. Nah,
Nah, jadi di sini akumulasinya adalah 25 juta. Oke, nah di sini fee-nya tetap sama ya. Fee-nya adalah 50 juta ini. Dan DPP adalah 50% dari penghasilan bruto, yaitu 50% dikali fee-nya. Oh, sorry. 50% dikali fee-nya. Nah, PKP itu adalah sama dengan DPP-nya ya, dasar pengenaan pajaknya 25 juta, dan 25 juta ini masih dalam range 0 sampai 50 juta, jadi kena tarifnya 5%, yaitu 1.250.000. Jadi di November pun si Sunan Kalijaga ini akan dipotong PPh 21 sebesar 1.250.000 dari penghasilannya 50 juta. Dia terima tunainya adalah 48.750.000. Nah, ini yang mesti kita input ke dalam ISPT untuk kita terbitkan bukti potongnya. Oke, kita terbitkan bukti potongnya, kita ke ISPT di sini. Bentar. Bukti potongnya tadi saya close. Bentar ya. Oke, nah sudah muncul ya layar SPT-nya. Di sini kita biasa ya buat SPT baru, SPT-nya kita buat SPT baru karena November kita belum bikin, kita bikin November 2020. Kita buat SPT. Karena saya sudah bikin jadi notifikasi seperti ini. Nah, ini kita buka SPT-nya. Ini kita ambil November 2020, buka SPT. Oke, nah seperti saya bilang awal ya, bahwa tenaga ahli, tenaga harian lepas, bukan pegawai, itu masuknya langsung ke daftar bukti potong ya, adik-adik yang tidak final. Di sini masuknya. Jangan masuk ke sini. Kalau daftar pemotongan pajak 1721 Romawi 1, ini untuk pegawai tetap. Ya, jadi masuknya ke sini, daftar bukti potong. Tidak final di sini ya. Kita klik. Oke, sekarang kita buat untuk yang Sunan Kalijaga. Di sini udah default angkanya. Kita masukkan NPWP-nya 675613111144100. Nah, ini Sunan Kalijaga sudah masuk. Biasa NPWP asing tidak perlu checklist. Kita masuk ke objek pajak, bawahnya ada titik 3. Kita pilih yang tenaga ahli ya. Masukkan perhitungan detail. Nah, di sini tipe penghasilannya adalah berkesinambungan ya. Ingat ya bahwa dia akan terus punya penghasilan. Nah, dipotongnya oleh siapa? Karena dia pengacara kondang, banyak kliennya, berarti bisa jadi lebih dari satu pemberi kerja. Nah, di sini default, nah 50% penghasilan bruto, berarti lihat yang di Excel kita bahwa si Sunan Kalijaga ini sudah punya penghasilan sebelumnya ya, jadi kita pakai 25 juta. $25 juta, maka
jumlah penghasilan brutonya adalah 50 juta. Nah, sudah muncul PPh 21 yang dipotongnya adalah 1.250.000. Nah, ini sama dengan perhitungan di Excel kita ya, adik-adik. 1.250.000. Oleh karena itu, karena sudah sama, kita bisa klik selesai. Nah, ini kita bisa simpan. Nah, pertanyaannya, apa mau merekam bukti potong yang baru? Kita lihat di dalam soal. Di dalam bulan November ini, yang seperti saya bilang tadi ya, nggak hanya bayar tenaga harian lepas, nggak hanya bayar jasa pengacaranya Sunan Kalijaga aja, tetapi bayar tenaga harian lepas untuk jasa pemasaran atau marketing. Nah, di sini atas namanya adalah Bagus Prakasa. Kita masukkan di sini ya. Sorry. Ini kita skip dulu. Kenapa? Karena kita harus hitung di Excel-nya dulu ya. Kita harus masuk ke kertas kerja kita dulu. Kita masuk ke Bagus Prakasa ini. Nah, di sini Bagus Prakasa, NPWP-nya kita input. Di dalam soal adalah NPWP-nya ini ya. 67561. Ini kita copy, kita pindahkan ke Excel, boleh. Sudah. Alamatnya, statusnya jangan lupa kita lihat di soal adalah K0, oke sama. Nah, upah hariannya kita lihat di sini adalah 250.000 per hari. Kita copy atau kita tulis boleh 250.000 per hari. Jumlah harinya adalah, kita lihat di soal itu 20 hari kerja ya. Kita tulis 20 hari kerja. Nah, di sini maka total upahnya sudah dirumus adalah 5 juta dari 250.000 dikali 20 hari kerja. Nah, di sini kan karena dia sistemnya adalah maunya dibayarnya tuh setiap akhir bulan gitu ya. Karena maunya setiap akhir bulan, maka di sini diasumsikan dia akan terus dapat ini setiap bulannya gitu ya. Jadi harus dikurangi dengan PPKP-nya. Nah, di sini kalau dia penghasilan sebulannya adalah 5 juta dan ketika disetahunkan adalah 60 juta, berarti dia di atas PPKP. Ya, maka ini kita harus kurangkan PPKP-nya adalah 58.500 sehingga penghasilan kena pajaknya dia adalah 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini masih masuk ke dalam range 5% ya. 0 sampai 50 juta. Nah, di sini sudah dirumuskan tarifnya adalah 5% dikali 1.500.000 atau 75.000 setahun. Jadi asumsinya setahun karena memang tadi dasar penyetaraan kita ada tahunan ya untuk PPKP. Nah, jadi kalau dia hanya sebulan di bulan November, maka hanya dipotong Rp6.250. Jadi ketika nanti di hari ke-20 selesai pengerjaan atau selesai jasa marketingnya, maka dipotong 6.250. Nggak terima 5 juta lagi, tetapi terimanya adalah 4.993.750 Jadi ini yang nanti akan diterima oleh Tuan Bagus. Ya, perhitungannya. Nah, sekarang kita masuk ke bukti potongnya. Masuk ke bukti potong di sini, tadi kita udah skip ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah akan merekam bukti potong yang baru? Iya. Jawabannya yes, karena masih harus masuk yang Tuan Bagus. Nah, di sini sudah default angka 3, NPWP-nya dimasukkan 6756131445100. Nah, ini kita masukkan Bagus Prakasa. Nick-nya terserah adik-adik, terus pulaunya jalannya Pulau Kalimantan. Nah, di sini WP asingnya jangan di checklist. Nah, kita langsung ke sini ya. Kode objek pajaknya adalah kita cari di sini, kita klik titik 3.
Tuan Bagus ini adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi kita pilih yang paling atas, kita klik 21.100.03. Ada notif masukkan perhitungan detail, kita klik OK. Nah, di sini berbeda sama Tuan Sunan tadi ya. Kalau Tuan Sunan kita harus isi tipe penghasilan, dipotong oleh siapa, tetapi ketika dia pegawai kerja harian lepas, ini langsung masuk ke cara pembayaran. Nah, tadi kan Tuan Bagus itu mintanya dia dibayarkannya bulanan. Ya, bulanan, nggak mau per harian tuh nggak mau, jadi maunya bulanan. Jadi kita langsung isi bulanan aja. Status TPKP-nya tadi kawin. Nah, jumlah tanggungannya 0. Nah, berapa jumlah hari kerjanya tadi adalah 20 hari kerja dalam 1 bulan. Dan kita langsung input aja jumlah penghasilan brutonya. Jumlah penghasilan brutonya tadi adalah 5 juta ya. Oke, dapatlah PPh 21 yang dipotong adalah Rp6.250. Nah, ini, kok hilang? Ya, saya isi lagi ya. Kita isi 20. Ini kita isi 5 juta. Oke, nah ini 6.250, kita klik selesai. Nah, ini masuk dan nilainya sama dengan Excel kita, perhitungan Excel kita 6.250. Oke. Nah, setelah ini tanggal bukti potongnya jangan lupa untuk diganti. Nah, tadi tuh yang Sunan Kalijaga yang di November kayaknya saya lupa ganti deh. Nah, ini jangan lupa diganti ya. Ini ya 8 Oktober 2021 ini real time sekarang ya. Ini kita ganti bukti potongnya, kita lihat di dalam soal, kapan dipotongnya adalah 30 November, baik Tuan Sunan maupun Tuan Bagus. Jadi kita isi di sini 30 November 2020. 30 November 2020. Nah, ini sudah kita ganti, kita klik simpan. Apa mau merekam yang lain? Tidak, karena sudah selesai ya untuk November. Nah, ini ya untuk Sunan Kalijaga ini dia tanggal BP-nya, tanggal bukti potongnya saya belum ganti, jadi mesti diganti, diedit ya adik-adik, jangan sampai salah. Kita edit di sini, tanggalnya jangan lupa adalah 30 November 2020. Nah, kita simpan. Nah, sudah sama tanggal BP-nya, kita boleh cek daftarnya untuk melihat apakah sudah sudah terinput semua atau belum ya. Mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini sudah masuk ya daftar pemotongan tidak final untuk dua orang bukan pegawai. Yang satu tenaga ahli, yang satu tenaga kerja lepas. Ini sudah masuk datanya. Jadi ini kita close saja. Ini juga kita bisa close. Nah, sekarang ceritanya kan sudah dipotong tuh untuk 9 orang pegawai tetap tadi, dan sudah dipotong juga untuk Tuan Sunan, sudah dipotong juga untuk Tuan Bagus. Tinggal kita setor. Nah, tadi di soal setornya adalah tanggal 1 Desember. Dan dapat NTPN-nya adalah ini ya, nomor NTPN-nya sudah didapat. Nah, sekarang kita coba isi NTPN-nya. Kita isi SPT, terus daftar SSP atau PBK. Kita klik tambah. Di sini kode jenis pajaknya kita bisa ganti, ini 121, kode jenis setorannya 100. Nah, jangan lupa tanggal SSP-nya. Tadi di soal adalah 1 Desember 2020. Kita setor ya. Nah, NTPN-nya ada di soal juga tadi. Ini ya NTPN-nya. Kita bisa kopas. Nah, jumlah yang disetor, sekali lagi, yang tadi itu hanya kita hitung tenaga ahli dan tenaga harian lepas, tapi belum kita hitung pegawai tetap. Jadi kita belum bisa masukkan
jumlah seluruh PPh yang sudah dipotong dan disetor sama perusahaan. Tapi asumsinya di sini coba kita isi 50 juta ya. Kita simpan. Ya, oke. Sorry. 500 juta. Salah. Ya, ini sudah. Nah, sudah 50 juta ini asumsi ya, adik-adik ya. Ini asumsi tadi 9 orang ditambah 1 tenaga ahli ditambah 1 tenaga harian lepas. Nah, ini kita bisa close. Setelah setor, terus bukti potong juga sudah diserahkan ke mana? Ke Tuan Sunan sama Tuan Bagus. Nah, sekarang kita lapor. Lapor, kita klik isi SPT, kita klik SPT induk. Nah, di sini daftar pemotongan pegawai tetap karena belum kita input jadi masih 0 orangnya, terus penghasilan brutonya juga masih 0, pajak penghasilan juga masih 0. Jadi nanti kalau sudah di-input, clue-nya adalah poin 11 ini jumlah penjumlahannya ini pegawainya atau jumlah penerima penghasilan ini harus ada 11. 11 itu apa? 9 pegawai tetap, 1 tenaga ahli dan 1 tenaga kerja lepas. Ya, di sini ada 11 orang. Dan di sini ada penghasilan brutonya juga penjumlahannya bisa lihat dari rekapitulasi. Jadi nanti di sheet Excel, sheet rekapitulasi Excel itu kalau Oktober tadi ada 10, kalau November ini ada 11 orang. 10 itu 9 pegawai tetap dan 1 tenaga ahli. Kalau yang November nanti ada 9 pegawai tetap, 1 tenaga ahli, dan 1 tenaga harian lepas. Akan ke sini adik-adik, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahin semuanya. Nah, di sini sudah kita asumsikan, sudah tercover atau terinput semua, kita klik yang E. Di sini yang E, jangan lupa, di sini namanya diganti menjadi nama adik-adik, terus tanggalnya, kita lihat dalam soal tanggal berapa kita akan melaporkan SPT masa November ini ya. Di dalam soal 10 Desember 2020 kita akan melaporkan SPT masa Novembernya tanggal 10 Desember. Coba kita ganti di sini. Oh sudah ya, 10 Desember 2020. Tempatnya boleh di Tangsel, boleh di Jakarta, terserah adik-adik. Nah, ini kita klik simpan. Oke, ini udah selesai. Kita bisa cetak untuk segera dilaporkan. Cetaknya ada di formulir SPT. Kita bisa cetak formulir SPT induk. Nah, di sini sudah ada masuk ya, tuh 2 orang. Yang satu tenaga harian lepas yang bagus, yang satu lagi tenaga ahli si Sunan Kalijaga. Nah, yang 9 ini belum masuk karena belum di-input. Nah, nanti kita input ya adik-adik di rumah sebagai tugas adik-adik di rumah untuk menginput yang ini. Nah, ini halaman 1, halaman 2-nya seperti ini ya. Formulir yang dilampirkan ini formulir Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 4. Tapi kalau saya di GCR hanya minta 1 dan 4, silahkan dikerjakan sesuai di GCR aja ya, nggak usah ditambahin lagi. Nah, di sini sudah ada identitasnya, tinggal ditanda tangan sama pihak ABX dan bisa dilaporkan ke KPP. Nah, di sini kita bisa lihat daftarnya, daftar pemotongan. Nah, ini pegawai tetap karena belum kita input, jadi belum ada ya nama-nama pegawai tetapnya. Tapi yang di sini yang tidak final ini sudah ada 2 orang, Sunan Kalijaga dan Bagus Prakasa. Dan bukti SSP-nya sudah kita setor, ini ada laporannya. Nah, ini yang kita kita laporkan ke KPP. Ya, sudah selesai materi pekan ke-6 ini. Insya Allah pekan depan itu kita akan buat A1 untuk seluruh pegawai tetap ya, adik-adik, dari mulai Habibi sampai terakhir itu Mahmud ya, ada 9 orang. Insya Allah pekan depan.
Dan UTS-nya adalah mengisi atau mengerjakan kasus-kasus seperti ini. Cuman saya ganti angka, saya ganti pesertanya, orang-orangnya, sama saya ganti kondisinya. Ya. Jadi UTS-nya adalah mengerjakan seperti ini. Nggak banyak, kalau sekarang kan 9 orang, kalau nanti besok tuh sekitar 3 atau 4 orang. Ya. Untuk UTS-nya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Oke, ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Bu. Oh, cukup ya, baik, tidak apa-apa. Kalau nanti mengalami kendala dalam pengisiannya atau lupa cara-caranya, bisa WA saya, insya Allah nanti saya balas. Kalau pekan lalu itu memang saya tidak balas, karena sekali lagi saya khawatir memberikan pernyataan atau statement yang tidak konsisten ya, jawabannya tidak konsisten antara pertanyaan yang satu dengan yang lain. Jadi tidak saya jawab pertanyaan WA yang terkait pekan lalu, tapi insya Allah pekan ini saya akan jawab. Tapi di jam setelah ada asar ya, misalnya habis asar baru saya bisa jawab WA-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin stop recording-nya.